Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viviana Watunhas dengan Stanbook I1C1 19016 dari jurusan Ilmu Kelautan di Universitas Halu Oleo. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu genus diatom di laut, yaitu Thalassiosira hendei. Di sini saya akan membahas mengenai morfologi, habitat dan penyebaran, serta reproduksi dan hubungan dengan kondisi lingkungannya. Langsung saja kita masuk ke pengertiannya. Diatom adalah organisme uniseluler. Meskipun mereka dapat membentuk koloni, mereka memiliki dinding sel yang terbuat dari kaca. Diatom memiliki kerajaan protista. Setidaknya ada 100.000 spesies diatom telah ditemukan, sebagian besar perairan di seluruh dunia. Faktanya hanya 1 liter air laut bisa mengandung jutaan diatom. Mereka adalah produsen utama serta merupakan sumber makanan yang sangat besar di lautan. Di sini kita ketahui bahwa Thalassiosira adalah genus diatom sentris yang terdiri dari 100 spesies laut dan air tawar. Ini adalah beragam eukariota fotosintesis yang membentuk bagian penting ekosistem dan air tawar, karena mereka adalah produsen utama. Thalassiosira hendei merupakan kingdom dari Chormista dan phylum dari Ochropita dan berasal dari genus Thalassiosira. Morfologi dari Thalassiosira ini adalah hadir dalam berbagai bentuk, dari yang terbentuk kotak hingga silindris, diskoid atau bulat. Memiliki dinding sel yang terbuat dari silika yang dikenal dengan istilah frustal. Thalassiosira menyimpan beberapa plastida, diskoid dan katup melingkar yang berisi pori-pori yang tersusun dalam baris atau busur, membuka ke arah luar. Tepi mental katup dilapisi dengan serangkaian pita. Spesies berbeda dari Thalassiosira dapat diidentifikasi dengan karakteristik morfologi areola dan proses pada katupnya. Selama pembentukan koloni, Thalassiosira merupakan filamen kitin melalui proses bertingkat yang dikenal sebagai Vultoportula dengan mengekstrusi serat kitin, dan dengan demikian meningkatkan hambatan. Thalassiosira dapat memperlambat laju tenggelamnya serat kitin. Habitat dan penyebaran Thalassiosira hendei merupakan spesies yang paling banyak dijumpai pada semua musim di pantai Cassino pada kisaran suhu yang luas, sedangkan hanya secara sporadis di Muara, Lagoa, dan Potos di Brazil. Thalassiosira hendei menempati habitat yang beragam, baik laut maupun air tawar. Sebagai catatan, mereka adalah produsen utama yang vital di daerah beriklim sedang dan kutub. Thalassiosira hendei dapat tumbuh subur dalam suhu dan cahaya rendah serta di perairan campuran. Spesies dalam genus ini juga mampu menyusun benang pertahanan melawan zooplankton yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dari predasi yang biasanya membuat pertumbuhan fitoplankton tetap terkendali. Spesies Thalassiosira beragam baik dari ekologi dan fisiologinya dengan mekanisme variabel untuk penyimpanan nitrogen. Thalassiosira dapat mengalami produksi seksual dan aseksual dalam proses yang dilakukan oleh diatom lain. Selama reproduksi sosial, sel induk membelah menjadi 2 sel anak dengan ukuran yang tidak sama. Satu berukuran yang sama dengan induk dan satu ukurannya lebih kecil. Thalassiosira dapat beralih ke reproduksi seksual yang dipicu oleh berbagai faktor lingkungan. Dalam reproduksi seksual, sperma dan sel telur yang dapat muncul dari sel yang sama bergabung membentuk zigot diploid yang disebut sebagai auxospora. Sebaran diatom kaitannya dengan kondisi lingkungan perairan. Pada diatom Thalassiosira, berfotosintesis di laut menghasilkan karbon organik yang berfungsi sebagai dasar untuk jaringan makanan. Jadi tidak mengherankan diatom Thalassiosira berperan penting dalam silika dan karbon di alam sehingga kesinambungan perikanan terjaga. Jadi kita ketahui bahwa Thalassiosira hendei merupakan genus diatom dari kelas Bacillariophyceae. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan saya tadi dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jemil Legustura, Stanbook I1C1 20027. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi, habitat, dan penyebaran dari Lepidodinium, reproduksi Lepidodinium, dan hubungan Lepidodinium dengan kondisi lingkungan. Morfologi dari Lepidodinium. Strain Y100 dengan endisimbion yang mengandung klorofil A dan B
diberikan dengan penekanan khusus pada morfologi sel inang. Sel dinoflagellata inang tidak dilapisi dan memiliki penampilan keseluruhan gimnodinoid. TK atau empiesma pada dasarnya terjadi dari membran luar dan vesikula pipi, di mana tidak ada plat kantung yang terbentuk. Sisik berbentuk keranjang tangan yang tidak biasa menutupi seluruh permukaan sel bersama dengan lapisan bahan berlendir. Habitat dan penyebaran dari Lepidodinium. Lepidodinium adalah satu-satunya genus Dinoflagellata yang telah menggantikan Plastida yang mengandung Peridinium turunan alga merah dan Plastida hijau. Sedangkan penyebaran dari Lepidodinium yaitu Plastida dengan endosimbiosis sekunder. Penyerapan ganggang yang mengandung Plastida primer oleh inang eukariotik heterotrofik telah mendorong evolusi banyak garis fotosintesis kepentingan ekologi dan ekonomi global. Reproduksi dari Lepidodinium. Kebanyakan Dinoflagellata memperlihatkan reproduksi secara aseksual atau pembelahan sel mitosis. Proses pembelahan sel mitosis membagi organisme menjadi membran identik, deca mereka mungkin pecah, terbagi pada tiap-tiap kembarannya. Jadi tiap kembaran menerima separuh atau meregenerasi separuhnya. Sedangkan hubungan Lepidodinium dengan kondisi lingkungan. Dinoflagellata Lepidodinium adalah plankton eukariotik yang ada di lingkungan laut dan juga hidup di lingkungan air tawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Imelda Novita Mentari Adam dengan stambuk I1C1200003 jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang morfologi, habitat, dan penyebaran reproduksi dan hubungan dengan kondisi lingkungan dari Synedra sp. Synedra sp adalah salah satu spesies diatom atau Bacillorophyta dengan sekitar 100 spesies yang hidup di air tawar dan air laut terjadi. Para wakil dari alga uniseluler memanjang, berbentuk jarum dan bergerak. Sel ini dikelilingi oleh karakteristik diatom dari dua cangkang silika perpustakaan yang ada. Dalam pandangan sisi mereka muncul sempit persegi panjang, mengingat Schiff chain forming, cangkang berbentuk atau jarum tipis. Sel-sel secara individual tetapi juga dapat disatukan oleh jelly untuk berbentuk bintang kelompok. Sel-sel tidak melengkung atau bengkok. Inti terletak di pusat. Biasanya ada dua plastida memanjang oleh fucocanthin berwarna coklat keemasan dengan terletak di sisi. Kedua karang tidak memiliki rape. Ukurannya adalah 10-500 mikron. Habitat Synedra sp. Di air tawar dan air laut dan di daerah yang lembab. Habitat alam di lokasi segar dan air asin. Alga dapat ditemukan di seluruh dunia. Synedra tersebut. Synedra juga termaksud di dalam Periphyton. Periphyton adalah organisme umumnya berukuran kecil. Hidup menempel pada substrat
sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi kualitas suatu perairan. Sebagai produsen primer, keberadaan Priviton merupakan kontribusi terhadap keanekaragaman hayati di perairan laut. Reproduksi Synedra sp. Reproduksi aseksual terjadi melalui divisi khas dari diatom. Reproduksi seksual terjadi dengan anisogami yang terbentuk per sel 2 gamet setelah fusi sel dalam pembentukan beberapa saat ekspor atau pembesaran sel. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai Synedra sp. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idul Hasan, stambuk I1C1-19003, jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Haluoleo. Baik, di video kali ini saya sedikit menjelaskan tentang organisme Synedra acus. Synedra acus adalah salah satu spesies diatom Bachyolaurophyta dengan sekitar 100 spesies yang hidup di air tawar dan air laut terjadi pada wakil dan alga seluler memanjang, berbentuk jarum dan bergerak. Sel ini dikelilingi oleh karakteristik diatom dari 2 cangkang silika perpustakaan yang ada. Dalam pandangan sisi mereka muncul sempit persegi panjang, mengingat schizoformik cangkir berbentuk atau jarum tipis. Sel-sel secara individual tetapi juga dapat disatukan oleh jeli untuk berbentuk bintang kelompok. Sel-sel tidak melengkung atau bengkok, inti terletak di pusat. Biasanya ada 2 plastida memanjang fluoxantin berwarna coklat keemasan dan terletak di sisi. Kedua kerang tidak memiliki rape, ukuran adalah 10-500 mikron. Habitat Synedra di air tawar dan air laut dan di daerah yang lembab. Habitat alam di lokasi sekitar dan air asin. Alga dapat ditemukan di seluruh dunia Synedra tersebut. Kemudian reproduksi Synedra acus, yaitu reproduksi aseksual terjadi melalui divisi khas dari diatom. Kemudian reproduksi seksual menjadi dengan anisogami yang berbentuk per sel 2 gamet. Setelah fusi sel dalam pembentukan beberapa saat auxospor untuk pembesaran sel. Synedra juga termasuk dalam Periviton. Periviton adalah organisme yang umumnya berukuran kecil, sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi kualitas suatu perairan. Sebagai produsen primer, keberadaan Periviton merupakan kontribusi terhadap keanekaragaman hayati di perairan laut. Peranan diatom Periviton sangat penting dalam ekosistem perairan karena merupakan produsen dalam rantai makanan, yakni sebagai hasil bahan organik dan oksigen. Diatom Periviton sebagai flora menjadi sangat penting peranannya karena dapat berkembang biak secara cepat sehingga berguna sebagai bahan makanan bagi hewan invertebrata dan ikan dalam ekosistem perairan. Sekian video dari saya mengenai tentang Synedra acus, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sehingga berguna sebagai bahan makanan bagi hewan invertebrata dan ikan dalam ekosistem perairan. Sekian video dari saya mengenai tentang Synedra acus, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrin dengan stambuk I1C1-200002 dari jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Pheopolycricos. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama, morfologi dari Pheopolycricos.
Berikut ini adalah morfologi dari Pheopolycricos. Tidak di peringkat SAR, tidak di peringkat alveolata, divisi Dinoflagellata, kelas Dinophyceae, memesan Gymnodiniales, keluarga Polycricaceae, genera Pheopolycricos, Polycricos. Polycricos adalah kolonizoid atau unit organisme kolonial yang menjalankan fungsi serentak keseluruhan sel. Spesies mempunyai 1. Alur longitudinal yang sedikit melengkung, sulcus, memanjang ke ujung posterior organisme. 2. Akrobase berbentuk gelung yang merupakan lanjutan anterior dari sulcus. 3. Alur melintang, cingulung dan anjakan. 4. Taeniocist kompleks nematocist. 5. 2 atau 4 kali lebih sedikit bilangan nukleus daripada zoid. Dan yang keenam, keupayaan untuk membongkar ke dalam Proseudocolomies dengan zoid lebih sedikit dan hanya 1 nukleus. Selanjutnya, habitat dan penyebaran Pheopolycricos. Semua diketahui Polycricos spesies dijumpai di persekitaran laut. Sebilangan besar spesies planktonik dengan pengecualian Polycricos lebauriae dan Polycricos hartmannae yang terdapat di habitat bentik. Terdapat juga variasi dalam ekologi makanan karena beberapa spesies mempunyai plastid dan dapat menggunakan fotosintesis untuk mendapatkan nutrien, tetapi sering terjadi sebagai mixotrophs atau P. barnegatensis, P. lebauriae, P. tanit, P. hartmanni. Polycricos hartmanni adalah dinoflagellate fototropik dan telah dilaporkan di perairan Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Cina, India, Jepang, dan Korea. Berikut yang terakhir, reproduksi dan hubungan dengan kondisi lingkungan Pheopolycricos. Perilaku reproduksi Polycricos sebagian besar tidak dipahami dengan baik, meskipun P. covoidi telah dipelajari dan ditemukan memiliki siklus hidup yang kompleks, baik reproduksi vegetatif atau aseksual dan seksual yang dipersulit oleh struktur proseudokolonialnya. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai Pheopolycricos. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hamsir Suluwi dengan stambuk I1C11939, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo, akan menjelaskan sedikit tentang fitoplankton jenis Ceratophrydinium. Ceratophrydinium adalah genus Dinoflagellata dalam ordo Gymnodiniales. Genus tersebut mengandung 2 spesies. Ini pertama kali dibuat pada tahun 1969 oleh Margalef dengan Ceratophrydinium YY sebagai spesies tipenya. Namun, karena tidak dijelaskan dengan benar, ini dianggap tidak valid. Seperti halnya Ceratophrydinium YY, pada tahun 1980, pemilik 3 mendeskripsikan genus tersebut sebagai Ceratophrydinium Margalef X Lobelik 3, mengganti nama Ceratophrydinium YY menjadi Ceratophrydinium margalefi. Pada tahun 2014, Gyrodinium falcatum dimasukkan ke dalam Ceratophrydinium berdasarkan analisis genetik. Morfologi. Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan ciri-ciri yaitu fitoplankton jenis ini berwarna kuning kecoklatan, sel lurus pipih, dan memiliki 1 tanduk di bagian atas dan 2 tanduk di bagian bawah, serta memiliki sel yang tidak berkoloni. Habitat dan penyebaran fitoplankton ini berdasarkan beberapa jurnal yang saya cari dan kemudian saya baca. Di situ para peneliti menyebutkan bahwa fitoplankton jenis ini banyak didapatkan di daerah laut
mediterania, dan Teluk Trieste, yaitu sebuah teluk yang sangat dangkal yang terdapat di bagian ujung utara Laut Adriatik dengan suhu yang lumayan hangat, yaitu kisaran di atas 20 derajat Celcius selama musim gugur atau musim panas. Sistem reproduksi. Fitoplankton jenis ini berkembang biak dengan cara seksual dan aseksual. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila masih terdapat kekurangan dan banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haju, NIM I1C12009 dari jurusan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan tentang plankton Chitharistes. Langsung saja. Yang pertama adalah morfologi. Chitharistes regius Stein ini adalah spesies langka. Ini memiliki tubuh berbentuk C di kanan, tampak samping, mulai dari ukuran kecil hingga sedang. Sel permukaan area late dengan pori-pori sulcus kiri meluas dengan tulang rusuk dari area korset posterior ke sekitarnya di bagian belakang sel. Yang kedua adalah habitat. Spesies ini dibedakan dari Chitharistes absteni Scott di ruang C. regius adalah spesies samudra dan terbesar di laut tropis. Keberadaan spesies Dinoflagelata Chitharistes regius Stein yang termaksud dalam genus Chitharistes Stein ini. 3. Penyebaran subtropis dan sedang Worth 1969 tom 1957, panjang sel 38 sampai 40 cm dan 22 sampai 25 cm lebar. C. regius telah dilaporkan dari barat daya Atlantik dan Mediterania barat, Ramping dan Barts 1980, Blades 1959. Spesies ini belum tercatat di Laut Turki. Korea et al. 1955, Korais 2001 atau Laut Levantia Gomes 2003. Sebelumnya satu kemungkinan lemah adalah bahwa hal ini tidak ditemukan di studi sebelumnya. Mungkin juga baru-baru ini telah disangkut ke Mediterania Timur selalu terusan Suez atau melalui perairan pemberat tropis. Yang keempat adalah lingkungan. Subtropis karakteristik Mediterania Timur seperti tinggi suhu dan salinitas dapat mendukung aklimatisasi spesies tropis. Selain itu, pemanasan progresif Laut Mediterania mungkin telah menyebabkan perubahan keanekaragaman hayati dan peningkatan spesies air hangat. Komunitas fitoplankton di Mediterania Timur menerima perhatian yang lebih besar dalam hal mengamati variasi keanekaragaman hayati lingkungan yang berubah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Al-Aswad, NIM I1C12001 dari jurusan Ilmu Kelautan. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu hewan dalam ilmu planktonologi, yaitu Nematodinium atau nematoda. Berikut penjelasannya. Adapun morfologi dari nematoda, yaitu nematoda sangat mudah ditemukan di laut, air tawar, air payau maupun tanah. Nematoda mempunyai bentuk segmen dengan tubuh silindris atau bulat panjang atau gilik dan tidak bersegmen. Nah, bagian dari anterior atau daerah mulut tampak simetri radial dan semakin ke arah posterior itu membentuk ujung yang meruncing. Nematoda pada umumnya berbentuk silindris memanjang. Meskipun demikian, terdapat pengecualian pada beberapa genera. Bentuknya ada yang seperti buah alpukat atau jeruk dan juga ginjal. Untuk panjang tubuh nematoda dapat mencapai 1000 mikrometer atau lebih, dengan lebar tubuh antara 50 sampai 250 mikrometer. Untuk penjelasan mengenai nematoda itu sendiri, yaitu nematoda secara umum
adalah cacing yang berbentuk bulat panjang atau kilik atau seperti benang. Nah, istilah nematoda berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu nema yang berarti berenang dan juga ode yang berarti seperti. Nah, dan untuk nematoda sendiri, nematoda merupakan hewan tripoplastik dan juga pseudocelomata atau berongga tubuh semu. Untuk habitat nematoda itu sendiri yaitu nematoda banyak hidup bebas di alam dan juga mempunyai daerah penyebaran yang sangat luas, mulai dari daerah kutub yang dingin, padang pasir sampai ke laut yang dalam. Nematoda sangat mudah ditemukan di laut, air tawar, air payau maupun tanah. Nematoda hidup bebas dengan memakan sampah organik, bangkai, kotoran hewan, tanaman yang membusuk, ganggang, jamur dan hewan kecil lainnya. Tetapi banyak juga yang hidup parasit pada hewan, manusia bahkan tumbuhan. Nematoda hidup parasit manusia ditemukan di sejumlah organ seperti anus, usus halus, paru-paru, mata, pembuluh darah dan juga pembuluh limfa. Untuk sistem reproduksi nematoda, yaitu nematoda bereproduksi secara seksual, umumnya diesis atau gonokoris, yaitu organ kelamin jantan dan betina yang terdapat di individu berbeda. Fertilisasi terjadi secara internal di dalam tubuh cacing betina. Telur yang sudah dibuahi memiliki cangkang yang tebal dan keras. Di permukaan cangkang itu sendiri mempunyai pola yang spesifik digunakan untuk proses identifikasi jenis cacing yang menginfeksi manusia melalui pengamatan telur cacing pada tinja. Telur menetas menjadi larva yang berbentuk mirip induknya. Larva mengalami molting atau pergantian kulit secara 4 kali. Cacing dewasa tidak mengalami pergantian kulit, tetapi tubuhnya membesar. Dan untuk dampaknya pada lingkungan, yaitu umumnya nematoda merugikan karena hidup parasit dan menyebabkan berbagai penyakit pada manusia dan juga pada tumbuhan. Contohnya Glogodera rastochiensis yang menjadi parasit pada tanaman, kentang dan tomat, dan juga sebagai vektor dari virus sebagian tanaman pertanian. Tetapi ada juga nematoda yang menjadi predator hama, misalnya ulat tanah, Caenohardibitis elegans. Caenohardibitis elegans merupakan nematoda yang hidup bebas di tanah, telah lama digunakan sebagai organisme model untuk penelitian mengenai perkembangan hewan, termasuk perkembangan saraf, karena mudah dikembangbiakan dan mudah dianalisis struktur genetiknya. NASA bahkan menggunakan Caenohardibitis elegans untuk meneliti dampak dari gravitasi nol pada perkembangan otot dan fisiologinya dengan mengirim sampel cacing tersebut ke luar angkasa selama 2 minggu. Nah, itu adalah merupakan penjelasan dari nematoda, dan untuk itu sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denil dengan NIM I1C1200025 akan menjelaskan fitoplankton Palachroma, menjelaskan tentang morfologi, habitat dan penyebaran, reproduksi dan hubungan dengan lingkungan. Morfologi Palachroma adalah memiliki 2 pori terpisah yang mungkin mewakili pori-pori flagela. Daftar sulcus kanan dan kiri bersatu. Daftar sulcus kiri tidak menunjukkan tulang rusuk yang jelas. Daftar
parasagital terjadi di Hepotica sebagai kelanjutan dari daftar Sulcoskyri. Kompleksitas struktur cingulum dengan septa di sepanjang cingulum, tulang rusuk yang kuat menopang dua daftar cingularis, retikula besar dan berajak di TK dengan tonjolan yang meninggi, dan perpanjangan hipoteka tersebut tidak ada kloroplas yang terdeteksi. Morfologi dan taksonomi P. turbinium dibahas, terutama kemungkinan bahwa spesies tersebut dapat dianggap sebagai milik genus baru. Habitat dan penyebaran Dinoflagellata Palachroma ditemukan di fitoplankton laut di seluruh dunia, tetapi sangat beragam di daerah tropis. Beberapa spesies dianggap menghasilkan asam okadaik atau dinofisistoksin yang menyebabkan keracunan kerang diare. Genus Palachromain mencangkup spesies mixotropik dan heterotropik dengan epitheta yang ditinggalkan terlihat dalam tampilan lateral dan daftar cingular yang diproyeksikan secara horizontal sempit. Reproduksi Palachroma dinoflagellata kebanyakan memperlihatkan reproduksi secara aksesual atau pembelahan sel mitosis. Proses ini membagi organisme menjadi kembaran identik teca. Mereka mungkin pecah terbagi pada tiap-tiap kembarannya. Jadi tiap kembaran menerima separuh dan meregenerasi separuhnya. Beberapa genera tumbuh sebagai filamen ketika sel mereka tidak terpisah setelah pembelahan. Dinoflagellata dewasa bersifat haploid, jadi ketika reproduksi seksual dimulai, gamet mengalami mitosis, mungkin tumbuh dengan atau tanpa dinding, terlihat sebagai individu dua versi kecil. Palachroma dinoflagellata hubungan dengan lingkungan merupakan salah satu kelompok fitoplankton yang terdapat baik di perairan laut maupun di sungai. Dinoflagellata memegang peran penting sebagai produsen primer di perairan, namun kondisi yang sangat melimpah dan menghasilkan racun dapat berbahaya dan merusak ekosistem perairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basriah dengan stambuk I1C120008, jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Amphidium atau Dinoflagellata. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Amphidium merupakan jenis Dinoflagellata epidemik. Amphidium atau Dinoflagellata kerap ditemukan hidup sebagai organisme planktonik dan juga hidup sebagai organisme epibentik. Amphidium dapat bersifat epifitik dan bentik. Amphidium atau Dinoflagellata bersifat toksin atau dapat hidup di berbagai macam substrat seperti makroalga, lamun, pecahan karang, dan sedimen. Toksin yang dihasilkan oleh Dinoflagellata epibentik adalah cyngiotoksin yang dapat menyebabkan Cyngioptera fish poisoning atau Cyngioptera. Cyngioptera adalah gejala keracunan yang dialami oleh manusia maupun hewan mamalia lain yang umumnya dialami setelah mengonsumsi berbagai macam ikan yang berasosiasi dengan terumbu karang. Warna kemerahan pada Dinoflagellata atau Amphidium disebabkan oleh pigmen yang bernama pinidinin. Dinoflagellata juga mempunyai klorofil A dan C, B-karoten, xanthofil, neoperidinin, dinoxanthin, neodinoxanthin, dan deoxanthin. Cadangan makanan Amphidium berupa amilum. Amphidium bereproduksi secara seksual dan aseksual. Amphidium juga bersifat heterotrofik dan autotrofik. Amphidium dapat berperan positif tapi juga dapat berperan negatif. Bersifat positif karena sebagai fitoplankton atau sebagai makanan bagi ikan. Dan juga bersifat negatif yang merugikan karena sekresi racunnya
yang menyebabkan sejumlah ikan mati. Struktur tubuh Amphidium atau Dinoflagellata terdiri dari yang pertama, biflagella atau dua flagel. Dua flagel terletak di bagian longitudinal dekat tubuh tengah memanjang ke posterior. Disebut sebagai sulcus dan di bagian transversal melingkari tubuh atau bentuk spiral di beberapa belokan tubuh. Yang kedua, sulcus. Sulcus adalah celah tubuh yang membujur atau ke arah longitudinal. Yang ketiga adalah cingulum. Cingulum adalah celah tubuh yang melintang atau melingkar dan disebut dengan anulus atau korset. Yang keempat adalah armor plate atau lempeng baja adalah mental kaku dari selulosa seperpahatan yang menutup sel tubuh. Yang kelima adalah nukleus. Nukleus atau inti sel tidak memiliki RNA pada kromosomnya. Ukuran besar disebut dengan mesokaion. Yang keenam adalah pusule. Pusule adalah vakuola non-kontraktil yang ada di dekat flagella, berfungsi untuk mengapung di permukaan air dan sebagai osmoregulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrin, NIM I1C1 19014, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai morfologi, reproduksi, habitat dan penyebaran, serta kondisi lingkungan dari Tongula britannica. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu morfologi dari Tongula britannica. Morfologi dari Tongula britannica memiliki kloroplas genom yang tidak biasa dalam tidak memiliki pendekatan genom melingkar tunggal. Sebaliknya, gen kloroplas dikodekan dalam DNA kloroplas ditemukan kebanyakan lingkaran kecil hanya memiliki sedikit gen penyandi protein. Banyak yang hanya memiliki satu gen. Ada laporan tentang lingkaran kecil yang tidak memiliki transkrip yang diketahui, seperti pada genom kloroplas Amphidium. Ini tidak ditemukan di Symbiodinium sp. Genom kloroplas celade C3, transkrip turunan lingkaran kecil, dapat diproses dengan cara yang tidak biasa pada eukariota, termasuk penambahan 3 ekor. Yang kedua adalah habitat dan penyebaran Tongula britannica. Umumnya, Tongula britannica hidup pada kisaran suhu 1-35 derajat, tersebar secara geografis, dan menggambarkan temperatur lautan yang digunakan sebagai indikator pergeseran iklim. Karena Tongula britannica spesies tertentu tumbuh optimal pada suhu yang berbeda pula. Beberapa generika ditemukan pada air tawar dan air asin, meskipun sebagian besar hidup di perairan asin dan sangat sensitif pada perubahan salinitas. Selanjutnya, reproduksi dari Tongula britannica. Reproduksi dari Tongula britannica atau genus ini bereproduksi secara aseksual dan seksual. Secara aseksual biasanya melalui pembelahan mitosis dan secara seksual melalui pembelahan meiosis, atau bila kondisi lingkungan memburuk akan berkembang menjadi kista istirahat dengan dinding sel yang menebal. Yang terakhir adalah hubungan dengan kondisi lingkungan. Diketahui Tongula britannica yang memiliki tingkat adaptasi tinggi dengan distribusi yang luas ditemukan di hampir setiap substrat. Ditemukannya spesies tersebut pada mikroalga diduga disebabkan oleh pengadukan air, sehingga sel-sel yang berada di substrat pasir terbawa ke kolam air dan menempel pada mikroalga. Pada lokasi penelitian juga ditemukan Cicadinium sp. yang merupakan spesies non-toksik. Spesies tersebut baru tercatat keberadaannya dan belum pernah ditemukan pada beberapa penelitian sebelumnya. Itulah beberapa penjelasan mengenai Tongula britannica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslan, Istanbul I1C1 20007 dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Acacio sanguinea. Dalam terjemahan bahasa Inggris, Acacio sanguinea adalah spesies Dinoflagellata laut yang terkenal karena membentuk bunga yang menghasilkan pasang merah. Organisme ini tidak dipersenjatai. Oleh karena itu, Acacio sanguinea tidak memiliki dinding losa yang tebal, tecah, umumnya pada genus Dinoflagellata lainnya. Reproduksi spesies fitoplankton Acacio sanguinea tertampak seksual. Sedangkan menurut istilah, Acacio sanguinea adalah Dinoflagellata cosmopolitan yang telah diamati membentuk mekar bunga besar di ekosistem di pesisir seluruh dunia. Acacio sanguinea memainkan peran utama di ekologi banyak di lingkungan laut dan termasuk ekosistem dengan salinitas yang bervariasi, di mana karakter euria lainnya membuatnya kompetitif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antrali Surante, Stambuk I1 C1 19038, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Halu Oleo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi, habitat dan penyebaran, kemudian reproduksi dan hubungan dengan kondisi lingkungan dari Brachydidium ini sendiri. Pada gambar 16-22 merupakan morfologi dari Brachydidium. Dengan dan tanpa ekstensi terlihat semua spesimennya dikencangkan dengan lugol kecuali pada gambar 20. Kemudian pada gambar 16 merupakan morfologi, tampilan ventral dan spesimen dari Brachydidium. Kemudian pada gambar 17, sel yang sangat mirip dengan Brachydidium tapi kurang ekstensi. Kemudian pada gambar 18 tampak punggung dari spesimen Brachydidium. Kemudian pada gambar 19 sel mirip dari sampel yang sama seperti pada gambar 16 dengan badan akumulasi. Kemudian pada gambar yang ke-20 tampak morfologi apikal lurus pendek. Kemudian pada gambar 21 merupakan tampak morfologi spesimen K. papilionacea yang difiksasi oleh lugol. Kemudian saya akan menjelaskan tentang habitat dan penyebaran dari Brachydidium itu sendiri. Habitat dari Brachydidium terdapat pada laut yang luas dengan kedalaman 20-90 meter, di mana wilayah tersebut sudah kurang mendapatkan sinar ultraviolet. Namun pada wilayah ini terdapat beberapa variasi, baik itu berupaya ukuran, kemudian warna. Namun pada wilayah ini terdapat beberapa variasi, baik itu bentuk, ukuran maupun warna. Adapun penyebaran dari Brachydidium yakni pada Samudra Pasifik, kemudian Selandia Baru, kemudian perairan Jepang. Sekian yang saya dapat jelaskan dari Brachydidium. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yusri Yosua dengan NIM I1C1190033. Saya dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah planktonologi, yaitu Amphipleura SP. Nah, kata Amphipleura itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu amphi yang berarti kedua sisi atau ganda, dan pleura yang berarti tulang rusuk. Berikut klasifikasi dari Amphipleura SP. Yang pertama, filumnya yaitu Ochrophyta, kelasnya Bacilliariopicae,
ordo Naviculales, famili Amphipleura Cae, dan genusnya yaitu Amphipleura. Bentuk morfologi dari Amphipleura sp yaitu ditemukan sel tunggal yang berada dalam tampilan katup atau tertutup dalam tabung agar-agar. Nah, katup itu berbentuk linear dengan ujung yang membulat. Ada satu tulang rusuk sempit yang membentang di tengah sel yang membelah ke setiap ujung dan membentuk mata seperti jarum. Setiap sel mengandung satu plastisida. Bentuk proses reproduksi dari Amphipleura sp itu sendiri yaitu dapat terjadi melalui dua cara, yaitu secara aseksual dan secara seksual. Habitat dari Amphipleura sp yaitu dapat ditemukan di perairan air tawar, pada sedimen atau menempel pada alga yang berserabut di sekitar tumbuhan. Baik, demikian penjelasan mengenai Amphipleura sp. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahsan dari jurusan Ilmu Kelautan dengan NIM I1C11936. Pada video kali ini saya akan menjelaskan spesies yang bernama Coccolodinium polycricoides. Spesies ini dikenal sebagai spesies gelombang merah penghasil dinoflagelata laut yang berbahaya dan mematikan bagi ikan. Ciri-ciri morfologi dari spesies ini merupakan spesies fotosintesis penghasil banyak kloroplas yang berwarna hijau kekuningan hingga coklat dan berbentuk batang atau elipsoid. Nukleusnya terletak di anterior di epiteka. Stigma merah berada di punggung epiteka. Cara reproduksi spesies ini secara aseksual dengan pembelahan biner hidang isi mirip. Penyebaran spesies ini merupakan spesies kosmopolitan yang ditemukan di perairan beriklim sedang dan tropis yang hangat. Spesies ini pertama kali dilaporkan dari Laut Karibia di sepanjang pantai selatan Puerto Rico. Sejak itu telah dilaporkan di sepanjang Atlantik Utara, di sepanjang pantai timur Amerika. Lalu hubungannya dengan lingkungan. Spesies ini karena merupakan penghasil gelombang merah penghasil dinoflagelata laut, maka ini sangat berbahaya dan mematikan bagi ikan. Kejadian yang pernah terjadi adalah saat di perairan Laut Asia Tenggara. Di sana ia menyebabkan banyak ikan mati akibat dari racun yang ditimbulkannya. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya tentang spesies Coccolodinium polycricoides. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.